terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama hampir 3 bulan menjalani sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi kita sama-sama masih tahap belajar, bukan hanya berbagi. Tugas kami kali ini adalah menuntaskan apa yang sudah kami peroleh selama pendidikan di modul 1. Kami pelajari modul 1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak lepas dari yang namanya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu disebut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya ini sudah lama, sudah sangat lama sekali apa yang sudah kami terima ini setelah kami pelajari. Oh, ternyata ini dulu sekali sudah pernah didapat. Tapi seiring dengan pergantian menteri, seiring dengan pergantian kurikulum, semuanya berubah. Dan pada saat ini di Kementerian Pendidikan saat ini, di mana menteri kita adalah Pak Nadiem Makarim, beliau berpikiran tentang merdeka belajar ya. Pada dasarnya merdeka belajar itu bukan berarti kita belajar semerdeka-merdekanya, bukan Bapak Ibu ya. Tapi merdeka belajar itu punya makna. M-nya ada 2, deka belajar. Ya, mana merdeka? M pertama itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ingin mengajak anak didik kita disiplin, berarti kita yang harus disiplin lebih dulu. Kita mau mengajak anak kita giat belajar, kita lebih dulu harus giat belajar. Karena yang namanya guru itu tidak boleh berhenti belajar. Karena sifat ilmu itu adalah statis. Statis itu tidak pernah berhenti dan berubah-ubah seiring zaman. Jadi di sini yang akan saya paparkan, yang pertama itu pendapat Ki Hajar Dewantara. Kita harusnya pakai slide dulu ya, tapi karena tadi ada kendala teknis, jadi fokus, jadi terpaksa ibu mendengarkan saja. Dan semoga apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya. Jadi intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu bahwasanya yang namanya pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih untuk menjemput kebudayaan dan peradaban. Jadi mendidik dan mengajar berbeda. Kalau mengajar kita hanya transfer ilmu, tapi kalau mendidik itu terkait kepada di sini lebih menekankan kebudayaan dan peradaban. Ibaratnya kita di sini adalah petani, sama dengan petani dulu ya. Kalau petani itu kan dia menanam benih ya, menanam bibit. Nah, tanam dan tumbuhlah mereka sesuai dengan kodratnya. Karena kodrat pendidikan, kodrat manusia dalam hal pendidikan murid itu ada 2. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kalau kodrat alam, kalau jagung biarkan tumbuh menjadi jagung, jangan ubah menjadi padi. Kalaupun misalnya pohon kelapa biarkan tumbuh menjadi kelapa, tidak mungkin kita ubah menjadi sawit, ya. Dan itu artinya kodrat alam. Artinya bakat dan minat anak didik kita itu berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Ada anak yang senang menggambar, kita paksa nyanyi, disuruh harus menyukai nyanyi, itu tidak sesuai kodratnya. Jadi kita itu yang pertama dalam melihat, mencari karakter anak, pahami karakter anak itu seperti apa. Seperti halnya 5 jari, ada yang jempol telunjuk, semuanya punya fungsi walaupun beda. Jadi kalau kita memberikan materi kepada anak, maksudnya sesuai kodrat zaman, seiring dengan merdeka belajar, biarkan kadang-kadang anak memilih. Misalnya kelas rendah tuh ya, ini bukan menggurui, hanya berbagi apa yang kami dapat. Anak-anak itu kan misalkan belajar tentang hewan. Nah, kita maunya belajar tentang hewan apa? Hewan berkaki 4. Mau belajar tentang apa? Mau sapi atau kambing? Kita akan memberikan kebebasan kepada anak. Mau digambar atau kita mewarnai. Anak, Bu, saya maunya gambar. Gambar apa? Bu, gambar ini, gambar kambing. Ya, biarkan dia menggambar. Ada yang, Bu, saya tidak bisa menggambar, saya hanya mau mewarnai. Biarkan dia mewarnai. Artinya itulah berkembang sesuai kodrat zaman. Walaupun tidak bisa kita laksanakan secara sekaligus, tapi kita mendeteksi karakter anak itu kan dari awal. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk memahami karakter anak? Yang pertama, pendekatan dengan orang tua. Panggil orang tuanya,
tanya anak itu kehidupannya bagaimana di rumah, seperti apa. Itu ada pendekatan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengelak hubungan dengan orang tua. Tidak hanya dengan anak, bukan cuma dengan anak masuk kelas kita ajari berinjol anak, mau pintar mau bodoh terserah. Ya, itu bukan karakter seorang guru. Bukan karakter seorang guru. Jadi tugas kita di sini ya menyemai benih ibaratnya terhadap anak-anak. Menyemai benih bagaimana usaha atau upaya kita supaya anak-anak itu bisa tumbuh minat belajarnya, supaya dia senang belajar di sekolah. Sekolah itu taman, makanya di Haja Dewantara itu bukan sekolah tempatnya, tapi taman siswa. Artinya di tempat itu para siswa bisa belajar dan bermain dengan gembira, belajar dengan gembira. Mereka bisa jatuh cinta dengan sekolah. Bagaimana upaya kita? Anak yang sudah lama tidak sekolah, pokoknya besok aku mau sekolah, aku rindu dengan Bu Ella, aku rindu dengan Bu Karma ini, misalnya pokoknya saya mau sekolah. Nah, kita usahakan seperti itu. Itu maksudnya kesemaian benih. Ya, karena tujuan kita yang pertama membuat anak nyaman di sekolah gitu ya. Kalau berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan itu juga diartikan sebagai tuntunan dalam hidup. Tuntunan Bu ya, tuntunan dalam hidup, menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena proses pendidikan itu bukan kita lihat dari zaman sekarang, 1 tahun, 2 tahun belum, tapi setelah 30 tahun yang akan datang baru kita lihat hasil dari yang kita tanam kepada anak-anak, hasil dari pendidikan kita. Kemudian juga pendidikan merupakan wadah pembentukan karakter dan budi pekerti. Ya, jadi di sekolah itu kita bukan cuma mengajar, tapi lebih memberikan kepada contoh-contoh kepada anak didik. Jadi yang pertama mulai dari sendiri-sendiri, elaborasi kemudian, ya apa yang akan kita laksanakan kepada anak. Tidak perlu banyak Bapak Ibu materi yang kita sampaikan, sedikit tapi anak paham. Tidak perlu banyak, itu tanda kutip. Kami mempelajari modul, ya, di itu 1 modul misalkan memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi saja Tukuri Handayani itu berulang-ulang. Ingat Sesungkulodo Imagi Mangutor Tukuri Handayani berulang-ulang dengan berbagai trik menyelesaikan soal. Padahal materinya 1. Jadi ketika kalian selesai modul itu betul-betul hafal. Nah, dengan anak pun demikian. Tidak perlu kita mencapai target harus selesai 1 buku. Makanya Pak Nadiem Makarim itu tidak kejar target kurikulum, tidak menekankan pada hasil, tapi pada proses. Lebih kepada proses pembelajaran. Bagaimana anak mendapatkan ilmu yang dia peroleh, walaupun dia salah mengerjakan. Ya, walaupun dia salah misalkan mengerjakan matematika, tidak boleh kita bilang, salah. Kau salah, gantikan. Siapa yang bisa menjawab benar? Kan, jangan seperti itu. Tapi jangan matikan asanya, Bu. Jangan dimatikan asanya. Oh, ada yang bisa membantu teman kalian misalkan menjawab, Ibu terima jawabannya. Ada yang bisa membantu, misalkan jangan bilang dia salah, Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa itu budi pekerti? Budi pekerti yang diharapkan di sini adalah perpaduan antara cinta. Ya, kita tuh harus mengajar dengan hati, dengan cinta, Bu. Artinya kita kehasilnya adalah kognitif. Kemudian karsa. Ya, karsa itu keafektif atau sikap. Kemudian karya. Karya itu psikomotor. Jadi ada 3 di sini ya. Ada kognitif, dalam pendidikan itu afektif dan psikomotor. Saya yakin ibu-ibu juga sudah paham akan hal tersebut. Kemudian trilogi pendidikan. Diatur seorang guru itu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Kita dulu yang memberi contoh, baru kepada anak didik kita. Karena seperti tadi Bu ya, dari segi berpakaian kita rapi. Kalau kita tuh misalkan pakaian tidak rapi, menyuruh anak rapi, mereka pasti komplain kan, ibu lagi begitu pakaiannya, nyuruh kami rapi. Ya, kadang-kadang pun kita namanya ingat Sesungkulodo mau nyuruh anak operasi semut, kita dulu yang harus pungut sampah. Menjadi teladan kan, ketika dilihat anak kita mau pungut sampah, ibu itu pungut sampah, ya malu-malu kan begitu. Kemudian Ingmat dia bangun karsa.
Seorang guru itu mampu memberikan motivasi dan inspirasi. Ketika kita bisa ya kembali kepada contoh, memberikan motivasi, kita misalkan bisa mengajak, memberikan dari teladan tadi, kita bisa mengajak anak-anak kita berada di tengah-tengah mereka, kita memberikan semangat, ya. Nah, kemudian lagi Puri Handayani mendorong mereka, memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk terus belajar, ya. Nah, kita tidak bisa mengelak dari yang namanya perubahan. Zaman itu berubah terus seperti itu. Tidak bisa Bu, kita misalkan mikir zaman kami dulu tidak seperti itu belajar. Tidak bisa. Kalau dulu anak-anak dilarang bawa HP, kalau sekarang wajib bawa HP. Sekolah-sekolah menengah yang sedang saat ini. Karena itulah namanya perubahan zaman. Kita tidak bisa mengelak. Kita melarang anak main HP. Tidak bisa, karena kalau anak kita larang main HP, dia akan ketinggalan zaman. Nah, bagaimana caranya? Melalui bimbingan. Apa yang mereka lakukan, dengan HP tersebut jangan sampai salah. Artinya anak dibimbing, ya. Jadi sifat melakukan perubahan itu ada 3. Yang pertama itu kontinuitas. Kontinuitas itu artinya bergerak terus maju tanpa melupakan akar budaya masyarakat. Jangan mentang-mentang maju, pendidikan globalisasi kita ikuti tanpa ada penanaman karakter dari awal. Pendidikan agama itu penting, ya, karena itu merupakan akar budaya. Kemudian konvergensi itu menuju pada satu titik temu, ya, yaitu pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga konsentris, pada tujuan yang sama. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan keunikan. Kemudian kemerdekaan belajar, ya. Nah, dari sini yang kami alami di sini, yang kami peroleh, yang kami pelajari, bahwasanya dalam diri guru penggerak itu ada nilai-nilai dan peran kami kita sebagai guru penggerak. Dan saya yakin ibu-ibu semua bisa menjadi guru penggerak di sini. Sudah menggerakkan, hanya secara secara kebetulan kami di sini sudah lebih dulu diizinkan oleh Allah untuk mengecap pendidikan guru penggerak itu lebih dulu. Nah, saya harapkan semoga kedepannya, terutama yang usianya 50 tahun ke bawah, nanti bisa ikut guru penggerak dan bisa mendapatkan ilmu yang banyak di sana. Sini kami pun banyak mendapat pengalaman, gitu ya. Jadi dari yang kami peroleh, ya, apa saja proses pendidikan yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan pendidikan itu sendiri dan berpusat pada anak. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai mentor. Pemeran utamanya adalah siswa, ya. Jadi jangan lagi ibu anak itu istilahnya kita ibaratkan botol kosong yang kita tuang terus ilmunya. Pokoknya hari ini kamu belajar ini, nah tapi kamu satu perkalian itu harus hafal, misalkan. Besok lagi harus ini, tidak bisa seperti itu. Jadi pembelajaran berfokus pada anak. Kadang-kadang kita yang harus bertanya kepada anak maunya seperti apa. Nah, untuk bertanya seperti itu, kalau yang sudah diterapkan di kelas 6, kami membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang terkait dengan aturan. Jadi aturan di kelas itu tidak dibuat oleh guru, itu salah satu contoh yang awal. Aturan itu tidak dibuat oleh guru, tetapi disepakati bersama. Tujuannya apa? Yang pertama, kalau kita buat aturan yang dibuat oleh guru berupa aturan, anak cenderung melanggar dan kita cenderung menghukum kalau anak melakukan kesalahan. Akan tetapi ketika dibuat kesepakatan, pada saat anak melanggar, kita serahkan kepada forum kelas. Jika mereka melakukan kesalahan, pelajaran bidang studi pun bisa seperti itu. Buat kesepakatan misalnya, ya. Kalau misalkan anak-anak kita buat kesepakatan ketika masuk kelas, hari ini kesepakatan kita apa? Bolehkah keluar misalkan makan di dalam kelas sama pelajaran agama? Tidak boleh Bu. Oke, misalkan jangan kalau yang di kelas tidak boleh ada kata larangan. Kata tidak dilarang itu tidak boleh. Ya, jadi buat tulisan misalkan makan dan minum di luar kelas pada saat jam istirahat. Jika ada keperluan, izin terlebih dahulu. Jadi kan tidak ada kata larangan, gitu ya. Nah, jadi pada saat itu
ada paksaan akan melaksanakan sanksi dari pelanggaran tersebut. Kenapa kita harus demikian, Ibu? Tidak boleh langsung memberikan hukuman, karena pengalaman kita pribadi yang namanya dihukum oleh guru itu akan meninggalkan trauma. Ya, akan meninggalkan trauma. Saya sendiri pernah dihukum karena tidak pakai dasi sampai tua, seumur saya masih ingat, betis saya merah terasa masih pedas ketika dipukul guru karena tidak pakai dasi. Dan itu karena adanya aturan, bukan kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan saya sudah terapkan di kelas, ketika anaknya ada yang melanggar, saya nggak pusing Bu mau hukuman apa, saya serahkan di kelas. Nak tadi ada yang berantem dalam kelas, hukumannya apa? Bu, suruh bersihkan WC. Oke, saya suruh bersihkan WC. Bagaimana? Itu kan kamu yang buat aturan. Iya Bu, besok aku bersihkan WC. Saya mengira anak tersebut tidak melaksanakan Bu, karena saya pikir mungkin pagi atau belakang ya. Tapi ternyata setelah diolah dengan Pak Piket, kita dengan Pak Piket, Pak kemarin ada siswa yang datang pagi ini yang melaksanakan bersih WC. Ada Bu, pagi-pagi jam 7 sudah datang bersih WC. Artinya mereka melaksanakan hukuman bukan karena dihukum tapi hukuman, tetapi karena kesadaran mereka. Yang sulit sekarang ini adalah menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Ya, kita pun setua kita kalau umpamanya diberikan oleh kepala sekolah sanksi, pasti rasanya sakit ya kalau kita melakukan kesalahan karena kita merasa tersinggung karena merasa apa sudah merasa benar. Tapi kalau umpamanya itu sudah buat sebuah kesepakatan, sudah dari kesadaran kita, akhirnya kan otak kita mikir, oh iya ya, kita kan sudah sepakat bahwasanya misalkan kita tuh harus begini, ternyata kita melanggar. Artinya ada rasa malu dari dalam diri kita ketika kita melanggar sebuah keyakinan atau kesepakatan tersebut. Jadi Bu ya, kalau di sini kami diminta untuk mensosialisasikan hanya modul 1 dan modul 4. Modul 1 tadi masalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi saya mengacu ke modul 4. Adakah yang mau ditanyakan terkait filosofi Ki Hajar Dewantara? Nanti saya lanjut ke budaya positif sekolah. Sesuai dengan yang diminta oleh Ibu Kepsek kemarin, kita hari ini langsung membuat kesepakatan sekolah Ibu. Kesepakatan sekolah terkait kegiatan kita dalam 1 minggu di sekolah. Kayak filosofi Ki Hajar Dewantara yang ditanyakan? Ada. Kalau saya kelas 1 itu baca, kira-kira hukum aja. Kesepakatan? Iya, kesepakatan itu. Insya Allah. Kelas 1 kemarin kami ada Ibu kelas 1 juga. Buat kesepakatan, siswanya kelas 1 diajak ngobrol Bu. Anak-anak kita masuk jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, kalau ada yang terlambat kira-kira bagaimana ya? Ditawarkan seperti itu. Ini kan menawarkan kepada anak ya. Kalau ada yang terlambat kira-kira bagaimana ya? Mereka kan punya pikiran kan ide. Oke, Ibu catat. Kita ambil suara terbanyak 1. Ini jika terlambat begini di kertas karton ya. Maka nanya jadi yang 1 ini jika terlambat, Ibu minta yang terlambat membacakan Pancasila di depan kelas. Misalnya itu kan hukuman yang tidak masyarakat kan. Kemudian boleh nggak kita makan di dalam kelas? Artinya yang simpel-simpel kan? Nggak boleh Bu. Nah kalau tidak boleh makan di dalam kelas, kalau ada yang makan bagaimana? Sanksi itu kan penawaran. Artinya kan kita memberikan itu kan berpusat pada anak artinya ya, kita menawarkan kepada anak. Kalau ada yang melanggar bagaimana? Terus lagi ya, bukan di situ. Memang agak sulit, tapi pelan-pelan. Ngomong pribadi beda ya, belum tahu. Kelas 1 itu diterapkan begitu itu maco. Kan dia kontir, terbalik pegiat segala macam. Nah, anak itu lah maco. Aku bilang ada di nyale, lalu punya bulu keilir, bulu berangkat, mana-mana main segala macam. Ya, seperti itu macam. Ibu keluarkan. Nah, kenapa itu? Kamu ibu keluarkan, tapi aku yang punya urusan. Nah, apa yang terjadi di bayi hari? Kapan aku maco, kapan kami pelajaran maco, dia ngomong seorang. Yang ngomong gini dia, tadi kita keluarga ibu. Ya kan itu akhirnya kan dari kesepakatan itu sebenarnya gitu. Iya. Dari kesepakatan, walaupun memang kita yang asalnya iya. Walaupun kita ya ada yang buat, tapi kita usahakan kita ajak anak komunikasi. Kita ajak anak komunikasi kan. Pada akhirnya kan walaupun itu keputusan kita, tapi alangkah baiknya kalau anak bagaimana
Karena kalau bisa kan kita tawarkan, artinya kita tuh membiasakan anak untuk bermusyawarah kan. Karena ibu kan suruh membaca, siapa yang tidak membaca, ibu keluarkan. Oke, kita sepakati ya, siapa yang membaca, yang tidak baca, kita keluarkan misalnya. Nah, aku baik itu lah, cuma kalau ngomong baik kita sepakat Iya, tapi mulai sekarang di mana-mana tuh sudah mulai diterapkan untuk ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas artinya aturan yang kita buat kelas itu berdasarkan kesepakatan, bukan aturan yang kita buat dengan sanksi-sanksi. Artinya sanksi yang kita buat pun bersifat negatif. Karena yang namanya otak anak usia di bawah 12 tahun itu masih banyak otak reptil berkembang. Otak reptil itu dia menuntut kepuasan tanpa berpikir, belum berpikir otak itu. Mereka puasan kemudian kesenangan, dan otak itulah yang banyak tuntutan dengan banyak sampai kita sekarang kan otak reptil itu kan bukan terlihat. Dia kan kalau ibaratnya tuh benar sendiri, paling bagus lah, atau untuk kepuasan egonya tinggi kalau otak itu. Nah, kalau sudah otak limpit itu sudah mulai berkembang, dan terakhir otak neokorteks itu otak yang paling besar dan kita untuk berpikir, sudah mengkaji, itu proses berpikir lambat itu sudah. Aku banyak kajian, kalau aku begini akibatnya begini, kalau aku begitu akibatnya begitu. Akhirnya mengambil keputusan tidak secara cepat, bukan lambat berpikir, tapi proses berpikir lambat. Nah, dalam mengambil keputusan seusia dewasa kita ini sudah harus menggunakan otak neokorteks, tidak boleh gegabah, jangan menggunakan otak reptil lagi, karena efek dari tindakan yang gegabah itu fatal kadang-kadang. Jadi kita itu dianjurkan sebagai guru, dianjurkan untuk berpikir lambat, apalagi terhadap anak-anak didik kita. Jadi jangan spontanitas Bu, ketika kita melihat anak seperti apa, jangan spontanitas tindakan, tapi pikirkan dulu kendala anak tersebut apa. Misalkan anak tidak bisa membaca, kita pikirkan dulu kendala apa anak tersebut apa. Apakah memang dari faktor intrinsik dia, dalam diri dia lambat, artinya dia lemot otaknya, atau kadang-kadang anak itu punya masalah di rumah. Di situlah ada pendekatan. Maka dari itu, ini yang diharapkan Bu ya, bukan sebaiknya, memang harusnya dan kita tinjau itu ada catatan tentang anak. Istilahnya kita buku DC itu Bu ya. Nah, mulai dari nama kan kita selama ini cuma nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, agama, segala macam ya. Tapi ke psikologi anak itu kurang pendekatan dengan orang tua. Jadi diharapkan dari sini ke depan terkait kegiatan kami itu juga untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Dari awal kita harus sebagai guru, terutama guru kelas, harus memahami karakter anak. Jadi guru kelas 1 nanti punya catatan. Nah, dari guru kelas 1 kan kelas 2 menerima laporan Bu. Ya nanti begitu Bu ya, guru kelas 2 minta dengan guru kelas 1. Bu, yang mana siswa paling pintar? Mana siswa yang bodoh? Bodoh dalam tidak ada siswa yang bodoh Bu. Semua anak itu pintar sebenarnya. Tapi kepintaran dia itu berbeda. Ada yang pintar membaca, pintar matematika, ada yang pintar menggambar, pintar bernyanyi, pintar bersosialisasi. Intinya kecerdasan itu ada 8. Nah, kita sebagai guru harus paham. Jangan sekali-kali menyebutkan bodoh dengan anak. Karena selain terekam di otaknya, menimbulkan dendam terhadap hati anak, itu juga mematahkan karakter. Ya, usahakan Bu ditekan sedikit Bu. Walaupun kita emosi, ditekan. Aduh nak, misalkan jangan sampai terucap bodoh. Kepintaran anak ibu nih, pintarnya anak ibu nih. Kadang walaupun sampai tangan kita ini Bu ya, sampai ini kan tangan kita ya. Pintarnya anak ibu nih, pintarnya anak ibu nih. Semoga kalau jadi dokter nak, kapan jadi dokter dikatakan ibu nak yo. Kita belajar terus. Kendalanya apa? Coba ibu tanya. Yang nggak ngertinya apa? Ya. Ini yang kami terapkan dengan guru tahu sendiri matematika Bu. Awal tahun kelas 6 kami kendala matematika tidak bisa perkalian pembagian sampai stres kami. Karena daring, kami tidak menyalahkan guru sebelumnya Bu, tapi karena faktor daring. Jadi solusinya apa? Aku menyebutnya metode bisa Bu. Gitu. Metode bisa itu apa? Bisa
artinya bukan bisa pacak bahasa kita, bukan ya. Bisa itu yang pertama berikan soal. Dia yang pertama berikan soal. Kami hanya berikan satu soal. Itu dikodahkan apa? Sudah join dengan Ibu Rusdian. Pertama berikan satu soal saja. Satu soal dikerjakan. Ya. Kemudian anak itu, nah yang bisa menjawab soal ini yang sudah mengerti pindah ke barisan itu. Pindah. Setelah pindah, mereka pindah. Yang ini termotivasi. Jadi yang itu kerjakan soal nomor 2. Kami membimbing yang sebelah sini mengulang. Jadi yang saya fokuskan hanya di sini yang tidak bisa. Setelah itu sudah bisa paham kerjakan, berikan nomor soal berikutnya. Jadi kan diberikan soal berikutnya. Setelah itu yang bisa di sini pindah ke situ. Yang tidak bisa menyelesaikan berarti dinyontekkan di sini tadi. Bukan paham. Kembalikan lagi ke kelompok sini. Jadi ketika itu terus pada akhirnya setelah 5 soal dari 30 siswa itu hanya bersisa 2 orang yang tidak mengerti. Memang betul-betul tidak bisa. Jadi kan itu kan istilahnya trik kita, metode kita kan. Itu sudah sehari. Bu. Tapi ya yang namanya kita harus tahan. Kelas itu yang bagus Bu, bukan kelas yang diam tanpa suara. Kelas yang bagus itu kelas yang siswanya aktif. Saya pernah diberikan video dari sekolah di Jawa, dari UGI ya. Satu kelas itu tidak ada yang diam Bu. Ada yang pakai sepeda ngantarkan buku hasil koreksi bersepeda di kelas. Meja ini. Ada yang bernyanyi di sudut. Ada yang ini. Istilahnya kalau kita ketemu anak yang kreatif, itu sebutnya kreatif. Biarkan dia kreatif. Agak ribut tidak apa-apa Bu. Karena kelas yang hidup itu adalah kelas yang aktif. Justru yang kita khawatirkan itu kelas yang tanpa suara sama sekali. Apakah anaknya ngerti? Apakah takut dengan kita? Nah, ya, maka dari situ yang tidak bisa ditebak itu Bu. Artinya sosok kita sebagai guru itu dianggap apa ya Nak? Apakah dianggap sosok yang menakutkan? Apa sosok yang menyenangkan? Ya, apa ngomong? Jadi istilahnya itu usahakan kelas itu aktif, biarkan anak bertanya, biarkan anak menjawab, tanya jawab seperti itu kan dibuat kecuali kalau memang anak itu etikanya, perilakunya memang tidak mencerminkan, artinya dia bersikap kurang ajar, dilakukan, artinya kita perlu membimbing. Nah, membimbing ini pun Bu, ada 5 cara, ada 5 kontrol yang harus kita lakukan, bukan asal. Yang pertama, kontrol sebagai penghukum. Kita guru sebagai penghukum. Kamu melaksanakan kau salah, kau push up, itu faktor penghukum. Efeknya apa Bu? Kalau kita berperan sebagai penghukum, anak akan dendam. Seumur hidup kita akan diingat sebagai guru yang bagaimana. Ibu-ibu kan ingatkan bahwa sekolah kan, pasti ingat karakter guru yang kita senangi maupun yang kita tidak sukai. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar guru yang saya senangi. Saya kepingin bukan apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya kita itu meninggalkan kesan kepada anak didik kita itu seperti apa? Faktor penghukum. Kemudian kontrol sebagai kontrol rasa bersalah. Kita ngomong lembut Bu, tapi anak merasa bersalah. Ya Allah, ibu lah capek-capek ngajarin, tak kesian dengan ibu. Itu kan faktor merasa bersalah. Akhirnya anak merasa bersalah dengan kita. Itu. Kemudian sebagai teman, kontrol sebagai teman. Jadi anak-anak itu, kalau anak kecil tidak bisa Bu ya, yang kelas tinggi. Nah, ibu nak membuat taman. Yuk, kalau ibu buat taman, itu kan sebagai teman. Artinya kita mengajak mereka. Kalau dia tidak pakai lengkap, mari kami bahas dengan SMK. Gimana Bu? Itunya katanya pada caranya, kontrol yang baik sebagai apa? Sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Ganteng-ganteng baju dikeluarkan. Nanti dikit ada cewek misalnya kan kalau anak kelas tinggi. Nah itu kontrol sebagai teman. Nah yang lebih ini lagi kontrol sebagai manajer. Nah yang kontrol sebagai manajer ini yang apa? Terbaik ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalkan anak tidak memakai seragam, anak tersebut dipanggil dalam arti diserahkan solusinya kepada anak. Nah, kamu tidak pakai seragam, coba lihat teman-temanmu. Kira-kira perbuatan kamu sudah betul atau belum? Artinya diserahkan kembali kepada anak. Sudah benar atau belum perbuatannya? Oh, salah. Jadi kalau salah, mestinya bagaimana?
Jadi begitu. Artinya kita mengontrol, tapi tanpa tekanan, tanpa ada ini terhadap anak ya. Ini anak berpikir. Jadi itu harusnya bagaimana? Harus pulang ganti baju atau tidak mengikuti pelajaran? Kita berpikir bu, kalau memang mau belajar, ya sudah bu, saya mau pulang, mau ganti baju, masuk lagi. Kita melarang anak belajar karena kesalahannya kita salah bu. Karena tugas kita sebagai guru adalah mengajar mereka. Kalau kita putuskan mereka, tak usah belajar, bajumu tak lengkap, bajumu tak seragam, pulang. Nah, itu artinya kita memutuskan kesempatan anak untuk belajar. Nah, di zaman sekarang itu tidak boleh lagi bu. Ya, tidak boleh lagi. Yang dimana apa namanya? Artinya, walaupun kesalahan terletak pada anak, masih salah kita sebagai guru yang belum bisa membibirnya. Walaupun anak melakukan kesalahan, masih salah kita sebagai guru belum bisa membimbing anak tersebut. Jadi intinya bagaimana akal dan upaya kita agar anak tersebut jadi baik. Nah, itu yang dimaksud dengan sama halnya dengan naik kelas dan naik. Kita menganggapnya pokoknya anak harus naik. Artinya kita pikir dulu bu ya. Oh berarti biarpun buyang, anak biarpun bodoh, anak tersebut harus naik. Itu kan pikiran kita. Padahal maksud pemerintah itu bukan begitu. Maksudnya bagaimana usaha kita, yang penting anak tersebut bisa baca. Usaha kita harus ekstra keras. Nah, karena karakter anak itu dibagi ya, otak kita ini. Ada yang dia visual, artinya dengan menonton dia bisa paham. Ada yang mendengar, cuma mendengar aja dengar. Ada yang dia audio visual, harus ada tampak apa yang visual yang kita omongkan dan ada gambar. Ada seperti itu. Jadi karakter kalau sudah dilihat seperti itu, pasti ada salah satu karakter anak kita di situ. Jadi tugas kita guru menggali karakter tersebut. Disitulah bu yang namanya ilmu itu statis dan berubah-ubah. Artinya tidak hanya merasa puas. Oh ya, sudahlah, aku tahun lagi tercium aku lagi, gitu kan ya. Nah, tidak boleh bu. Kalau kita sudah mandi harus basah. Kalau kita sudah memilih menjadi seorang pendidik, harus betul-betul bagaimana upaya kita menjadi seorang pendidik. Bukan guru ibu ya, itu yang saya terima dan kita sama-sama belajar, ya. Jadi di sini sebagai kesimpulan hasil dari keyakinan kelas, Bapak Ibu boleh menerapkan. Tapi yang pertama yang kita upayakan bu ya, setiap kelas harus punya catatan tentang siswa, bu ya, yang harus diingat. Setiap kelas punya catatan. Selain tempat nama, tempat tanggal lahir, alamat, harus paham karakter anaknya. Nanti jadikan laporan kepada guru. Guru kelas 1, pasti kan ada catatan. Anak ini sudah 3 kali diajar baca masih tidak bisa. Tidak bisa bu. Nah berarti catatan untuk guru kelas 2 harus memperhatikan anak ini. Nah gitu juga guru kelas 3, pasti ada anak yang anak ini nakal, tidak bisa duduk mantap, gagal, itu kerjanya keliling-keliling terus. Buat catatan nanti dengan guru berikutnya ketika kenaikan kelas. Jadi bisa penggalan untuk gurunya di kelas 3 berkelanjutan terus. Selain nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, bentuk juga grup orang tua karena sudah zaman canggih. Untuk kita berdiskusi dengan orang tua terkendala anaknya belajar di rumah, ya. Itu ya. Jadi untuk kesepakatan kita ya. Buat catatan Mau naik ke lain, enggak? ya, kesalahan mereka diburu selama 1 tahun. Selama 1 tahun kan ibu-ibu kita punya catatan kan, catatan anak. Jadi buat catatan untuk diserahkan ke wali kelas berikutnya. Buat catatan. Nah, terus yang ketiga, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan itu dari kelas kita menghimbas ke sekolah, mulai melebar ke sekolah. Kira-kira pendapat ibu-ibu, apa budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah? Yang sederhana dulu. Misalkan melaksanakan operasi semut, bisa ya. Oke. Jadi kita buat di sini juga ngelak 3, laksanakan operasi semut. Jadi kalau ada melaksanakan operasi semut, kesadaran ibu-ibu ya, artinya kita semua bertanggung
jawab menggerakkan anak-anak kita untuk operasi semut di awal sebelum masuk. Siapapun, ya, siapapun yang sudah ada kita sama-sama. Nah, untuk yang kelas yang siang berarti dia untuk yang pulangnya. Ketika pulang, sebelum pulang, pungut dulu sampah. Jadi gadokan. Ada ganti. Sampah pagi itu datang pagi, Bu. Sampah siang datang siang. Jadi yang kalau dia yang pagi memungut, artinya yang siang, yang pagi memungut di awal, yang siang memungut di akhir. Jadi ketika anak-anak belum sempat operasi semut ada tamu jam 7, kelas ruangan masih bersih. Sepakat Ibu? Sepakat. Kalau sepakat nanti saya catat, nanti dilaporkan dengan Ibu Kepala Sekolah. Sepakat ya. Jadi yang pagi, kelas pagi dia operasi semut di pagi hari, yang siang operasi semut siang. Nanti kita buat Bu, kita tempel kesepakatannya. Operasi semut ya. Ada lagi Bu terkait operasi semut Bu. Ada lagi Bu. Intinya begini Bu ya, segala sesuatu itu mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita Bu. Kemudian sosok guru itu ya, dia menjadi contoh. Guru itu contoh. Anak ibu kalau aku yang ngajar tidak percaya, tapi kalau gurunya dia percaya, artinya dia sangat percaya dengan guru ya. Jadi upaya kita bagaimana usahanya, jadilah guru yang betul-betul berpihak pada murid. Guru. Kemudian saya ada unek-unek lagi ya Bu. Kalau tidak ada unek-unek, sekarang menjelang penutup ini. Ya, intilah jadilah guru yang menjadi sosok teladan. Kemudian di tengah-tengah dia menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang mentor yang baik untuk guru, kemudian menjadi seorang pendukung ya terhadap kegiatan-kegiatan positif anak. Dan juga yang harus kita ingat, anak itu bukan botol kosong yang harus kita isi, tapi merupakan benih. Biarkan dia tumbuh sesuai kodratnya. Jagung biarkan tumbuh jagung. Anak yang senang matematika, gali terus matematikanya. Jangan sekali-kali kita menunjukkan anak itu bodoh. Karena setiap anak pasti punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Ingat Einstein Bu ya. Einstein itu kan berapa kali? Sekali. Berapa jam? Sampai di atas telur. Sehingga akhirnya diketahui ternyata dia anak yang jenius ya. Sudah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh. Hanya diajar oleh orang tuanya di rumah, hingga akhirnya dia bisa berhasil terkenal. Jadi begitu juga anak-anak. Anak-anak kita jangan sekali-kali diajar bodoh. Kalaupun dia melakukan pelanggaran, tugas kita untuk membimbing anak itu semaksimal usaha kita. Bagaimana caranya? Ada 1000 cara Bu ya. Ada 1000 cara untuk mengatasi satu orang anak. Ya, 1 cara untuk menghadapi 1000 cara untuk menghadapi satu orang anak. Apalagi kita punya 30 siswa di dalam kelas, karakternya berbeda-beda. Jadi tugas kita memahami karakter anak tersebut. Jadi Bu, untuk catatan ini, Ibu, saya meminta memulai dari sekarang Bu ya. Jadi 1 bulan ke depan saya harap sudah ada catatan, berarti sosialisasi yang saya laksanakan hari ini berhasil ya. Kalau dalam tempo 1 bulan Ibu sudah berhasil membuat catatan dan membuat kesepakatan di kelas, nanti saya lihat dan kita sama-sama belajar Bu ya. Nanti kita sama-sama diskusi, kita berkolaborasi. Ini ada kolaborasi antara kepala sekolah, antara saya sebagai CDP dan juga ibu-ibu sebagai rekan saya di sekolah, dan juga tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bantu kepada orang tua wali terkait dengan pemahaman karakter anak. Ya, bisa Bu ya. 1 bulan ke depan saya ada catatannya. 1 bulan ada yang mau ditanyakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Tadi sesuai dengan yang kita sepakati bahwa hasil dari musyawarah atau keyakinan sekolah kita, kesepakatan sekolah kita hari ini,
bahwasanya ada beberapa poin yang mulai akan dilaksanakan terkait budaya positif kita di sekolah. Yang pertama itu membuat catatan tentang karakter anak-anak kita, membuat catatan tentang data diri dan karakter anak-anak kita, agar nanti kelak di kelas berikutnya guru selanjutnya bisa melanjutkan dari apa yang sudah kita catat di situ. Kendala yang kita temui atau permasalahan yang belum sempat kita selesaikan, jadi ketika dia naik ke kelas berikutnya, siapa tahu guru berikutnya punya solusi dan sudah paham dengan karakter anak tersebut sehingga tidak perlu meraba-raba lagi. So, yang kedua, tadi saya akan minta kepada masing-masing guru membuat kesepakatan ketika masuk kelas, sehingga dari kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas, bukan aturan lagi Bu ya, bukan aturan tapi keyakinan, di mana nanti keyakinan itu akan menunjukkan kesadaran dari anak-anak kita untuk berbuat hal yang positif di kelasnya. Kemudian satu bulan dari sini, 2 hal ini itu akan kita diskusikan lagi. Apa temuan-temuan yang kita dapat di kelas kita masing-masing. Jika ada kendala mungkin kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Ya Bu ya. Ini tadi ada beberapa hasil juga terkait melaksanakan operasi semut. Itu akan menjadi budaya positif kita. Kemudian lagi memakai seragam sesuai jadwal. Nanti pihak sekolah akan membuatkan jadwal seragam dan akan ditempel di kelas masing-masing biar anak-anak kita tidak salah memakai seragam. Dan terkait tadi untuk guru yang tanpa izin tidak masuk, tadi kita sudah sepakati ada guru pengganti dan guru yang meninggalkan kelas tersebut harus bersedia membayar guru yang menggantikan, ya. Kesepakatannya. Dan juga ada guru piket nanti. Guru piket itu yang akan mengkoordinir. Bukan dalam arti guru piket itu melaksanakan semua tugas piket, dia bertanggung jawab melaksanakan semuanya, tidak. Tapi dia mengkoordinir anak-anak dan mengkoordinir terkait kegiatan kita di kantor. Belum sih, boleh tadi dia kan izin menuju guru bilang itu. Boleh. Iya. Sebagai kompensasi. Iya. Dia kan izin menuju Digantikan ya. Disepakati? Disepakati? Kita lihat pola. Entah masalah tidak lama lagi ya, tidak izin. Iya, kalau kita kasih lah, kita kasih benar. Yang itu saja Ibu, terima kasih kehadirannya. Jangan lupa bulan depan kita sharing lagi terkait 2 hal tadi ya, catatan yang Ibu buat dan juga kesepakatan kelas yang Ibu buat dengan anak-anak. Jadi dari situ, dari kesepakatan kelas itu nanti kita buat jadi aturan kelas, ya. Dari aturan kelas Bu, dari aturan sekolah kita menuju ke visi misi sekolah itu nantinya. Budaya positif. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Ya, jika ada yang salah kata, salah ucap, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.